Kembali di Sindo Sore pemirsa, pembangunan kantor dan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN dipastikan rampung pada Juni mendatang. Saat ini progres pengerjaan masing-masing proyek tersebut sudah mencapai 81,47% dan 65%. Ihwal progres pengerjaan proyek di Ibu Kota Nusantara tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono, pada awal pekan ini. Menurut Basuki, pembangunan kantor dan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN bakal rampung pada bulan depan. Dalam pembangunan IKN tersebut, pemerintah juga memastikan bahwa pasokan bahan baku atau material merupakan produk dalam negeri, kecuali material lantai yang diimpor dari Afrika. Kendati demikian, Menteri Basuki memastikan material impor tersebut sudah mendapat persetujuan dari Presiden. Nantinya kantor Presiden terdiri dari lobi utama, kantor atau ruang kerja Presiden, ruang rapat kabinet, ruang draft Presiden, ruang audiensi, ruang press conference, dan lobi penerimaan kanan. Sekalian informasi, pembangunan bangunan gedung kantor Presiden IKN memiliki nilai kontrak 1,5 triliun rupiah dengan estimasi waktu pengerjaan selama 720 hari kalender. Sebelumnya proyek tersebut mulai dikerjakan pada 7 November dengan target rampung awal pada Oktober 2024. Ya pemirsa, pemerintah memastikan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menjadikan manfaat secara ekonomi bagi daerah-daerah penyangga seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Menurut Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kalimantan Selatan akan menjadi daerah penyangga pertama ibu kota negara Nusantara. Pasalnya Kalimantan Selatan ikut masuk dalam investasi pengembangan IKN. Investasi yang masuk ke Kalimantan Selatan saat ini kurang lebih hampir mencapai 7 triliun rupiah. Terkait perencanaan investasi di IKN, Bahlil menegaskan klaster pertama investasi yang dipimpinnya memprioritaskan investor atau pengusaha dalam negeri. Dan klaster kedua diisi oleh investor asing. Manfaatnya siapa? Pertama adalah Kalimantan. Semua Kalimantan ini menjadi bagian daerah penyangga. Sekarang lihat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, di Kaltara. Pasti ke depan di sini akan dapat. Infrastrukturnya udah mulai membangun. Dan ini konsep tata kota yang sangat baik. Karena apa? Hutannya nggak diapa-apain. Yang dipakai itu cuma 30%. 70% alam. Ini salah satu kota terbaik di dunia. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk membentuk tim percepatan investasi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Hal ini terkait dengan adanya keluhan dari calon investor mengenai prosedur dan persyaratan investasi di IKN. Tim yang akan dibentuk oleh Bapak Presiden bulan depan mungkin sudah akan diumumkan timnya itu untuk tim percepatan investasi di IKN. Jadi kita tunggu tim itu karena kemarin timnya lagi dirumuskan. Di situ nanti akan secara komprehensif untuk melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk urusan dengan kementerian yang terkait, pemerintah daerah, masyarakat adat, investor. Jadi kita pingin untuk ini lebih mengkerucut, tidak parsial. Kalau parsial itu strateginya nanti agak lambat, tapi kita bikin satu tim yang kuat, yang betul-betul investor datang itu sudah ngerti tentang apa masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Demikian pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera membentuk tim percepatan investasi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Latar belakang pembentukan tim ini berdasarkan adanya keluhan yang disampaikan calon investor terkait dengan persyaratan dan mekanisme investasi di IKN kepada Presiden Joko Widodo. Tim percepatan investasi IKN yang rencananya akan diumumkan bulan Juni mendatang ini nantinya akan secara komprehensif melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, baik kementerian terkait, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan investor yang akan masuk ke IKN. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono saat acara Nusantara Forward 2024 di Jakarta mengungkapkan target investasi di IKN pada tahun 2024 mencapai 100 triliun rupiah. Nilai investasi tersebut mencakup pembangunan fasilitas publik yang telah dilakukan hingga saat ini, diantaranya 4 rumah sakit, 6 hotel, dan 4 pusat perbelanjaan.